Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pak Al, kita belajar mengenal makhluk hidup. Materi IPA kelas 7. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe di Jurnal Harian Pak Alamul. Nah, kali ini kita akan belajar terkait tentang makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Contohnya adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme seperti bakteri. Itu pengertian dari makhluk hidup. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang tahu apa sih ciri-ciri makhluk hidup? Oke, yang pertama ciri-ciri makhluk hidup yaitu memiliki kemampuan untuk bergerak. Yang kedua tumbuh dan berkembang. Yang ketiga bereproduksi. Yang keempat menanggapi rangsangan atau iritabilitas. Yang kelima menggunakan energi. Yang keenam bernapas atau respirasi. Yang ketujuh menghasilkan limbah atau ekskresi. Yang terakhir tersusun dari sel. Itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, memiliki kemampuan bergerak. Bergerak itu berpindah posisi. Makhluk hidup bisa mengubah posisi atau tempatnya, baik seluruh tubuh maupun sebagian. Contohnya nih, manusia berjalan, tumbuh menghadapi matahari, amuba bergerak dengan kaki semut, termasuk memiliki kemampuan untuk bergerak. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua, tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh itu bertambah ukuran. Kalau berkembang bertambah kompleks. Contohnya gimana? Bayi tumbuh menjadi dewasa, itu termasuk berkembang. Tumbuhan bertambah tinggi lalu berbunga. Nah, itu termasuk bertumbuh. Jadi tumbuh itu bertambah ukuran, tinggi, berat maupun jumlah sel. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini ya. Lanjut yang ketiga. Bereproduksi. Reproduksi itu apa? Menghasilkan individu baru untuk melestarikan jenisnya. Ada yang seksual, ada yang aseksual. Contohnya apa? Manusia bereproduksi secara seksual dan bakteri secara aseksual. Selanjutnya yang keempat, yaitu menanggapi rangsangan atau iritabilitas. Makhluk hidup merespon perubahan di lingkungannya. Contohnya apa? Tumbuhan menguncup saat disentuh. Tumbuhan apa? Tumbuhan putri malu. Manusia berkeringat saat cuaca panas. Itu termasuk menanggapi rangsangan atau iritabilitas. Ciri selanjutnya yaitu menggunakan energi. Energi itu apa? Energi diperoleh dari makanan dan digunakan untuk aktivitas hidup. Contohnya apa? Contoh, manusia makan nasi untuk energi. Tumbuhan membuat makanan sendiri melalui fotosintesis, yaitu mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dengan bantuan cahaya matahari. Itu termasuk menggunakan energi. Ada yang autotrof, ada heterotrof. Bedanya apa sih Pak? Autotrof sama heterotrof. Autotrof makhluk hidup yang membuat makanannya sendiri. Kalau heterotrof makhluk hidup yang mendapat makanan dari makhluk lain. Misalnya manusia dan hewan. Seperti itu. Kalau autotrof contohnya tumbuhan. Jelas ya sampai sini ya. Lanjut. Selanjutnya untuk ciri makhluk hidup bernapas atau respirasi. Nah, proses mengambil oksigen untuk membakar makanan dan menghasilkan energi termasuk respirasi. Contohnya apa? Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang. Itu respirasi atau bernapas. Ciri yang selanjutnya apa kira-kira? Nah, ciri selanjutnya yaitu yang ketujuh, menghasilkan limbah. Ya, benar sekali, atau ekskresi. Proses membuang zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh termasuk ekskresi atau menghasilkan limbah. Contohnya apa? Manusia mengeluarkan keringat dan urin, itu termasuk ekskresi. Diingat ya. Yang ketujuh tadi apa? Menghasilkan limbah atau ekskresi. Proses membuang zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh.
Itu ya ciri makhluk hidup yang ketujuh. Yang ke-8 apa? Tersusun dari sel. Nah, sel itu apa? Unit terkecil penyusun makhluk hidup. Ada yang uniseluler, ada multiseluler. Bedanya apa? Uniseluler makhluk hidup dengan satu sel, misalnya bakteri atau amoeba, dan multiseluler makhluk hidup dengan banyak sel. Contohnya apa? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Sampai sini jelas kira-kira anak-anakku semua? Harap semua jelas dan bisa belajar lebih lanjut. Dan jangan lupa yang belum subscribe boleh di subscribe di Jurnal Harian Pak Alamul. Terima kasih dan telah belajar dengan baik. Kita akan sambung di materi selanjutnya. Bapak tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan semangat untuk belajar di materi selanjutnya.